perkenalkan, nama saya Syifaini Mudrika. Nama saya Redani Mulistagaul. Lalu nama saya Rio Setiawan Sanuputra Dari kelompok D. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki dua matriks, matriks A dan matriks B. Matriks A terdiri berukuran 3 kali 3, matriks B berukuran 4 kali 4. Elemen dari matriks A adalah 1, 2, 3, 9, 10, 11, 4, 8, 12. Elemen dari matriks B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, dan 16. Ini kita akan melakukan operasi baris elementer pada matriks A. Matriks A dilakukan H23. Operasi baris elementer itu dilambangkan dengan H. H23 jadi menukar baris 2 dan baris 3. Baris 2 mulai menjadi 9, 10, 11, kemudian jadi 4, 8, 12. Ditukar jadi baris 3. Kemudian H31 dalam kurung 2 itu adalah mengalihkan baris 1, kemudian dijumlahkan pada baris 3. 1 kali 2, 2 tambah 4 adalah 6. 2 kali 2, 4. 4 tambah 8 adalah 12. 3 kali 2, 6. 6 kali 6 tambah 12 adalah 18. Kemudian H2 dalam kurung 2. 1 dalam kurung 2. Mengalihkan baris 1 dengan angka 2. Kemudian dijumlahkan dengan baris 2 yang sudah dikalikan dengan 2. 1 dikali 2 adalah 2. 9 dikali 2 adalah 10. 2 tambah 9 kali 2 adalah 18. 2 ditambah 18 adalah 20. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. 10 kali 2 adalah 20. 4 tambah 20 adalah 24. Kemudian 3 kali 2 adalah 6. 11 kali 2 adalah 22. 6 tambah 22 adalah 28. Kemudian adalah operasi kolom elementer yang dilambangkan dengan huruf K. Lakukan OKE pada matriks B. K31. Kolom 3 diubah menjadi kolom 1, kemudian kolom 1 ditukar menjadi kolom 3. Kemudian adalah K1 dalam kurung 2. Kolom 1 dikali dengan angka 2. 1 dikali 2 adalah 2. 5 dikali 2 adalah 10. Kemudian 9 dikali 2 adalah 18. Dan 13 dikali 2 adalah 26. Kemudian ada K23 dalam kurung 3. Mengalihkan kolom 3 dengan angka 3, kemudian dijumlahkan pada baris 2. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. 7 kali 3, 21. 21 tambah 6 adalah 27. Kemudian 11 dikali 3 adalah 33. 33 ditambah 10 adalah 43. Kemudian 14 kali 3. 14 kali 3 itu adalah 28. 14 adalah 42. 42 ditambah 15 adalah 57. Oke, selanjutnya di sini ada matriks ekuivalen. Matriks C ekuivalen dengan matriks A karena matriks C bisa didapatkan melalui operasi elementer matriks A ataupun sebaliknya. Kita buktikan di sini dengan H2 kali 0,5, 1 dikali min 1,5. 1 dikali min 1,5 adalah 1 min 1,5 ditambah 2 baris 2. 21 dikali 0,5 yaitu adalah 10,5. 10,5 ditambah min 1,5 adalah 9. Kemudian 26 dikali min 1, dikali 0,5 adalah 13. 13 ditambah dengan 2 dikali 1,5 min 1,5 adalah min 3. 13 ditambah min 3 adalah 10. Kemudian adalah 3 dikali min 1,5 adalah 4,5. Min 4,5 ditambah dengan 31 dikali 0,5 adalah 15,5. Jadi 15,5 ditambah min 4,5 adalah 11. Kemudian ada matriks D ekuivalen B. Kita lakukan operasi baris elementer. Baris 2 dikali min 2
per 3 ditambah baris 1 dikali 1/3. 5 dikali min 2 per 3 adalah min 10/3 ditambah 13 dikali 1/3 adalah 13/3. Jadi min 10/3 ditambah 13/3 adalah 3/3 yaitu 1. Kemudian ada 2 dikali min 2 kemudian ada 6 dikali min 2/3 adalah min 12/3 ditambah 18/3 adalah min 6/3 yaitu 6/3 yaitu 2. Kemudian ada 7 dikali min 2/3 adalah min 14/3 ditambah 23/3 adalah 9/3 yaitu adalah 3. Kemudian 8 dikali min 2/3 adalah min 16/3. Min 16/3 ditambah 28/3 adalah 12/3 yaitu adalah 4. Di sini membuktikan bahwa matriks D ekuivalen dengan B karena matriks B dapat didapatkan dari operasi elementer dari matriks D, begitu juga sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Bariustagao. Di sini saya berasal dari kelas A dan akan menjelaskan mengenai ring matriks A. Perkenalkan, nama saya Renaldi Bariustagao. Perkenalkan, nama saya Renaldi Bariustagao dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ring matriks A. Di sini terdapat sebuah ring matriks, yaitu matriks A yang merupakan 3x3. Di sini kita akan mencari nilai dari ring matriks A. Dengan cara yang pertama, kita akan mencari pivot dan menentukan pivot yang terlebih dahulu. Pivot yang akan ditentukan di sini adalah 1. Setelah kita menentukan pivot, kita akan membuat baris kedua dan baris ketiga semaksimal mungkin bisa bernilai 0. Dengan cara baris kedua akan kita operasikan secara elementer dengan min 9 dikalikan dengan baris yang pertama dijumlahkan dengan baris yang kedua. Sebagai contoh, misalnya di sini 1 akan dikalikan dengan min 9, lalu kemudian dikalikan dengan baris pertama yaitu 1, lalu dijumlahkan dengan baris kedua yaitu 9. Setelah itu akan menjadi 0. Kita lakukan hal yang serupa juga sehingga berhasil. Kita mendapatkan nilai yaitu min 8 dan min 16. Nah, kita uji coba juga hal yang serupa kepada baris yang ketiga. Dengan operasi elementer min 4 dikalikan dengan baris yang pertama, lalu dijumlahkan dengan baris yang ketiga. Sebagai contoh, min 4 akan dikalikan dengan baris yang pertama, yaitu 1, lalu dijumlahkan dengan baris yang ketiga, yaitu 4. Sehingga menghasilkan nilai 0. Kita lakukan juga hal yang serupa, min 4 dikalikan dengan baris yang pertama, yaitu 2, dijumlahkan dengan baris ketiga, yaitu 8, menghasilkan nilai 0. Dan juga min 4 dikalikan dengan 3, lalu kita jumlahkan dengan baris ketiga, yaitu 12, menghasilkan nilai 0. Terlihat jelas bahwa pada baris yang ketiga ini mendapatkan nilai 0 secara maksimal. Sedangkan pada baris kedua dan baris pertama tidak menghasilkan nilai 0 seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa rank dari matriks A adalah 2. Lalu selanjutnya adalah mencari nilai dari rank matriks B. Di sini kita memiliki rank matriks B, yaitu 4x4. Seperti pada matriks A, sebenarnya cara mencari nilai rank matriks 4x4 pun hampir sama dengan 3x3. Yang langkah pertama tetap kita masih menentukan pivotnya terlebih dahulu. Kita menggunakan 1 sebagai pivot. Lalu setelah itu kita akan menggunakan operasi elementer pada baris kedua, baris ketiga, dan juga baris keempat di sini. Untuk mencari semaksimal mungkin dan mengubah semaksimal mungkin menjadi nilai 0. Kita akan menggunakan baris kedua terlebih dahulu, yaitu min 5 dikalikan dengan baris yang pertama, lalu dijumlahkan dengan baris yang kedua. Sebagai contoh adalah min 5 akan dikalikan dengan 1, lalu dijumlahkan dengan baris yang kedua itu 5, menghasilkan nilai 0. Lalu kita lakukan hal yang serupa sehingga mendapatkan nilai min 4, min 8, dan min 12.
Lalu selanjutnya kita lakukan operasi pada baris ketiga juga, yaitu dengan mengalihkan min 9 dikalikan dengan baris yang pertama, lalu dijumlahkan dengan baris yang ketiga. Yaitu min 9 dikalikan dengan 1, lalu dijumlahkan dengan 9, menghasilkan nilai 0. Lalu dilakukan juga hal yang serupa sehingga menghasilkan nilai min 8 dan min 16, maupun nilai min 24. Setelah itu kita lakukan lagi karena masih belum maksimal, kita masih mendapatkan nilai 0 hanya 2 di sini. Jadi kita coba lagi pada baris ketiga, yaitu min 13 dikalikan dengan baris yang pertama, dijumlahkan dengan baris yang keempat. Di min 13 dikalikan 1, dijumlahkan dengan baris yang keempat, menghasilkan nilai 0. Dan kita dapatkan juga min 11 di sini, min 19, dan min 36. Dan karena hanya pada kolom pertama dan hanya mendapatkan 3 nilai 0 saja, kita masih bisa melakukan operasi lagi untuk bisa mendapatkan semaksimal mungkin, yaitu dengan mengalihkan min setengah dikalikan dengan baris yang ketiga, lalu dijumlahkan dengan baris yang kedua. Jadi min setengah akan dikalikan dengan baris ketiga, itu min 8 akan dikalikan dengan min setengah, lalu dijumlahkan dengan baris kedua, menghasilkan nilai 0. Dilakukan hal yang serupa juga sehingga menghasilkan nilai 0 dan 0 pada baris kedua. Di sini terlihat bahwa pada baris kedua mendapatkan nilai 0 secara maksimal. Sedangkan pada baris pertama maupun baris ketiga dan keempat tidak mendapatkan nilai 0 sepenuhnya. Maka dapat disimpulkan bahwa rank matriks B bernilai 3. Lalu selanjutnya adalah kita akan mencari determinan matriks A menggunakan metode Sarus. Pertama kita memiliki nilai dari matriks A yaitu 1, 2, 3, 9, 10, 11, 4, 8, dan 12. Langkah awal adalah sebelum kita menentukan determinan A, kita akan memperbesar atau memperluas lagi antara kolom 1 dan kolom 2. Dan ini kita akan letakkan kembali di samping kanan dari kolom ketiga. Seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan operasi secara diagonal dengan mengalihkan setiap bilangannya. Sebagai contoh kita akan mengalihkan 1, 10, dan 12. Kita lakukan hal yang serupa dengan 2, 11, dan 4, 3, 9, dan 8. Lalu setelah itu kita akan lakukan operasi penjumlahan pada ketiga bentuk perkalian ini. Kita kurangkan dengan mengalihkan 4 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 3, lalu dijumlahkan dengan 8 dikalikan dengan 11 dikalikan dengan 1. Lalu dijumlahkan kembali dengan 12 dikalikan dengan 9 dikalikan dengan 2. Lalu kita operasikan penjumlahan seperti biasa, menghasilkan nilai 120 ditambah 88 ditambah dengan 216. Lalu dikurangi dengan penjumlahan dari 120 ditambah dengan 88 lalu ditambah lagi dengan 216. Menghasilkan 424 dikurang dengan 424 menghasilkan nilai 0. Jadi determinan dari matriks A menggunakan metode Sarus adalah 0. Bagaimana sih cara mencari determinan matriks menggunakan metode kofaktor? Jadi, di sini saya menggunakan matriks dengan ordo 4x4. Matriksnya saya beri dengan nama matriks B. Ya, saya akan mencari determinan matriks menggunakan metode kofaktor. Yang pertama kita lakukan adalah dengan menentukan ekspansi pada matriks tersebut. Di sini kita boleh menggunakan ekspansi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, maupun menggunakan ekspansi kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Hasilnya itu akan tetap sama. Akan menggunakan ekspansi 2, 3, 4. 1 ini adalah A1, 2 ini adalah B1, 3 ini adalah C1, 4 ini adalah D1, dan 5 ini adalah A2, 9 adalah A3, 13 adalah A4. Begitu juga untuk seterusnya. Ini berarti B2, ini C2, ini D2 gitu. Nah, saya akan melakukan ekspansi baris pertama, berarti saya fokuskan pada baris pertama terlebih dahulu. Yang kemudian dilakukan adalah mengambil
elemen yang terdapat pada baris pertama dan kolom pertama. Di sini yaitu angka 1. Ini saya ambil angka 1 dan elemen-elemen matriks yang ada pada baris pertama dan kolom pertama itu tidak usah dihiraukan. Jadi dihilangkan, kita hanya mengambil elemen pada baris pertama, kolom pertama saja. Kemudian kita mengambil elemen selain pada baris pertama, kolom pertama. Gitu. Jadi di sini jadi kalau saya sudah mengambil angka 1, berarti di baris ini saya tidak perlu mengambil angka di baris ini, di baris yang satu baris dengan angka 1 dan satu kolom dengan angka 1. Jadi saya hanya mengambilnya yang ini, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 14, 16. Nah, jika sudah, saya taruh di sini. Kemudian saya melakukan operasi. Ini elemen-elemen pada matriks ini saya tulis kembali. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, saya tulis kembali elemen matriks yang ada di kolom pertama dan kolom kedua, yaitu 6, 7, 10, 11, 15, 14, saya tulis lagi di sini untuk mempermudah perhitungan. Atau kalaupun tidak ditulis lagi itu bisa. Jadi caranya adalah ya, seperti ini. 7, 10, 14. Jadi ke sini, 7, 10, 14. Gitu. Atau 8, 10, 14. Jadi ke sini. Sini, kemudian ke sini. Tapi untuk mempermudah saya tambahkan saja. Nah, kemudian untuk yang angka 6 ke bawah, angka 6, 11, 16 ini dilakukan operasi penjumlahan. Dikali terlebih dahulu, kemudian dijumlah dengan elemen lainnya. Jadi seperti ini. 6 kali 11 kali 16 itu berapa? Kemudian dijumlah, karena ini penjumlahan, maka dijumlah dengan yang selanjutnya, yaitu dijumlah dengan 7 kali 12 kali 15. Ini. Kemudian karena ini penjumlahan lagi, dijumlah dengan 8, 11, dan 14. Nah, jika yang dari bawah ke atas ini, yang 15, 11, 8, 14, 12, 6, 16, 10, 7, ini adalah negatif. Jadi caranya adalah dikurangi terlebih dahulu. Ini bisa dikurangi ini, tapi untuk memudahkan saya kurangi, kemudian saya kelompokkan ini menjadi penjumlahan. Jadi saya kurangi, kemudian yang ini saya jumlah. Tapi nanti hasilnya tetap sama. Ini dikurangi 15 kali 11 kali 8, kemudian dijumlah dengan 14 kali 12 kali 6, dijumlah dengan 16 kali 10 kali 7. Nah, ini hasil ini untuk mengurangkan hasil ini. Nah, ini dihitung hasilnya. Ini hasilnya adalah 1056. Yang ini adalah hasilnya 1260 dan yang ini hasilnya adalah 1120. Kemudian dikurangkan dengan hasil dari ini. Nah, hasil dari ini adalah 3436 dikurangkan dengan hasil dari ini, yaitu 3448. Hasil dari pengurangan ini adalah minus 12. Nah, jangan lupa kita di sini punya angka 1, jadi kalikan dengan 1. Minus 12 dikali 1 adalah tetap minus 12. Nah, selanjutnya adalah pada ini, baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua itu angka 2. Nah, kenapa di sini negatif dan tadi yang pertama itu positif? Karena kita karena di sini itu ada ketentuan bahwa ini plus, minus, plus, minus. Nah, bagaimana cara menentukan plus minusnya? Yaitu pada baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Itu kan jika dijumlahkan hasilnya adalah genap. Nah, jika genap itu positif. Sedangkan ini baris pertama, kolom kedua. 1 ditambah 2 itu 3. 3 berarti negatif. Berarti di angka 2 sini negatif. Dan begitu juga seterusnya. Nah, sudah diambil negatif 2. Berarti yang satu baris dengan 2 dan yang satu kolom dengan 2 ini tidak usah diambil. Jadi kita mengambil elemen selain yang ada pada yang satu baris dengan angka 2 dan yang satu kolom dengan angka 2. Yang selain itu kan berarti 5, 9, 13, 7, 11, 14, 8, 15, 16 kita tulis di sini. Kemudian kita melakukan operasi yang sama seperti tadi, yaitu
ini ditambahkan dengan dengan dua kolom pertama, yaitu kolom 1 dan kolom 2 untuk mempermudah perhitungan. Yang jika dia arahnya ke bawah seperti ini, maka positif. Jika dari bawah ke atas, maka dia negatif. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan saja. 5 kali 11 kali 16. Terus dijumlahkan, ini dijumlah dengan ini positif, maka ini positif ya. Positif, ini positif. Jadi dijumlahkan saja. 8 kali 11 kali 14, kemudian dikurangkan. Karena ini yang dari atas ke bawah ini negatif, maka dia dikurangkan. Dikurangkan dengan 13 kali 11 kali 8. Karena ini pengelompokan, jadi ini bisa, jadi ini sebenarnya dikurangkan ini, dikurangkan ini, dikurangkan ini. Nah, tapi untuk mempermudah saja, jadi ini dikelompokkan, kalau udah ketemu hasil dari ini, baru bisa untuk mengurangi hasil ini. Nah, ini hasilnya adalah 2980, sedangkan yang ini adalah 2992. Nah, jika ini dilakukan operasi pengurangan, maka hasilnya adalah minus 12. Nah, jangan lupa di sini kita masih punya angka minus 2. Jadi minus 2 kali minus 12 adalah 24. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melakukan ekspansi baris pertama pada ini, kolom ketiga. Kolom ketiga ini angkanya 3 lah. Karena dia ada pada kolom ketiga dan baris ketiga, maka dia positif. Angka selain selain satu baris dan satu kolom dengan angka 3 ini tidak yang kita ambil. Jadi yang satu baris dan yang satu kolom dengan angka 3 ini tidak usah dihiraukan, dihilangkan saja. Jadi kita ambilnya 5, 6, 9, 10, 13, 15, 8, 12, 16. Kita taruh di sini, kemudian kita lakukan operasi lagi. Nah, kita ambil dua kolom pertama untuk mempermudah. Kemudian ini ketika dia arahnya ke bawah itu positif, dia dari bawah ke atas itu dia bernilai negatif. Kita lakukan operasi 5 kali 10 kali 16, kemudian dijumlahkan dengan 6 kali 12 kali 13, dijumlahkan lagi dengan 8 kali 9 kali 15. Kemudian dikurangkan dengan yang elemen yang ini ditunjukkan dengan garis merah ini dari bawah ke atas. 13 kali 10 kali 8, 15 kali 12, 5 kali 5, dikurangkan dengan 16, 96. Oke, jadi yang ini angka 15 ya. Nih, 8 kali 9 kali 15. Ini dijumlahkan hasilnya 2816. Kemudian yang ini jika dijumlahkan hasilnya 2804. Kemudian dilakukan operasi pengurangan. Hasilnya itu 12. Kita punya angka 3. Punya angka 3 ini positif. Maka 12 dikalikan positif 3. Itu hasilnya 36. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah ini pada baris pertama kolom keempat. Baris pertama kolom 4 ini ya, berarti angka 4. Nah, karena dia ada negatif 4, elemen yang selain negatif 4, dan elemen yang selain 4 ini, kita mengambil elemen yang berada pada baris selain sebaris dengan 4 ini dan selain sekolom dengan ini. Jadi yang satu kolom dengan 4 dan yang satu baris dengan 4 ini tidak usah dihiraukan. Ambilnya yang selain itu. Maka 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 14. Ini negatif ya. Oke. Bentar. Nah, ini kemudian kita lakukan operasi seperti yang tadi. Kita ambil dua kolom pertama pada matriks ini untuk mempermudah perhitungan. Nah, kemudian yang dari arah bawah, dari atas ke bawah itu nilainya positif, dilakukan perkalian terlebih dahulu dan dia nilainya positif, dari ini nilainya positif juga. Nah, sedangkan yang dari bawah ke atas ini dilakukan perkalian terlebih dahulu, tapi dia itu nilainya negatif. Ini juga negatif, yang 15 kali 11 kali 5 itu nilainya negatif, 14 kali 9 kali 16 itu nilainya negatif. Kita lakukan operasi. Ini
5 kali 10 kali 14 taruh sini, kemudian dijumlahkan dengan 6 kali 11 kali 13, dijumlahkan dengan 7 kali 9 kali 15, dikurangkan dengan ini, operasi ini, 13 kali 10 kali 9, terus 15 kali 11 kali 5, terus 14 kali 9 kali 6. Nah, kemudian kita lakukan operasi ini hasilnya adalah 2.503 dan dikurangkan dengan hasil dari operasi ini yaitu 2.491. Hasil dari operasi ini adalah 12. Karena kita punya minus 4, maka minus 4 dikali 12 hasilnya adalah minus 48. Selanjutnya, ketika sudah diketahui hasil dari masing-masing ekspansi baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, dan ini baris pertama, kolom keempat, maka kita lakukan penjumlahan. Nah, ini kita lakukan penjumlahan dari hasil-hasil yang tadi sudah diketahui. Yaitu ini hasilnya minus 12, dijumlahkan dengan 24, dijumlahkan dengan 36, kemudian dijumlahkan dengan minus 48. Minus 12 dijumlahkan dengan 24, dijumlahkan dengan 36, dijumlahkan dengan minus 48. Hasilnya adalah 0. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai determinan matriks dengan metode kofaktor. Apabila ada kesalahan dari saya dan dari kelompok saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.